Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Senator, semoga kalian dalam kondisi sehat dimanapun kalian berada. Dan tentunya kali ini kita kembali di podcast DPD RI, The Voice. Dan pada sesi kali ini kita akan mengupas kembali seputar DPD RI dan juga kesekretariatan. Dan tentunya pada saat ini kita menghadirkan topik yang keren banget, yaitu salah satu percepatan digitalisasi terutama di bidang literasi, yakni POCADI, Pojok Baca Digital. Dan POCADI ini merupakan wujud kolaborasi antara Sekretariat Jenderal DPD RI dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan juga Ombudsman Republik Indonesia. Tentunya, Sobat Senator, ini dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juga meningkatkan literasi melalui kemudahan akses informasi bagi seluruh masyarakat dan juga untuk seluruhnya. Dan pada saat ini, kita akan membahas mengenai launching POCADI DPD RI bersama yang pastinya orang-orang yang top di bidangnya, bersama dengan Bapak Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Adin Bondar MSI. Halo Pak Adin, apa kabarnya? Baik, Pak Juan. Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Tias. Siap. Sukses selalu ya Pak, sehat selalu ya? Sehat selalu. Alhamdulillah. Dan tentunya nih, Kak Tias, kita juga tidak sendiri juga. Ya. Ada yang luar biasa di bidangnya ini. Kenal nggak Kak Tias? Kenal dong. Siapa satu lagi nih? Siapa yo? Siapa coba? Siapa? Yaitu Pak Zulfikar Saifuddin, Kepala Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi Sekjen DPD RI. Halo Pak, apa kabarnya? Halo, apa kabar selalu sahabat Senator? Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sehat selalu ya Pak ya? Ya, Lancar sekali. Pak Adin, Pak Zulfikar, gimana kegiatan? Sedang padatkah pada saat ini? alhamdulillah seperti yang berjalan. Tapi demi untuk waktu podcast hari ini kami Ya. meluangkan waktu ya Pak Deputi ya. Ya Pak Juan. Saya pikir ini juga satu bagian yang memang sangat penting ya. Ya dalam upaya membangun literasi di tanah air kita kan itu Pak Juan. Betul. Termasuk nanti di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pasti. Karena target ini nggak cuma di skala regional, tapi skala nasional ya Pak ya? Skala nasional. Betul. Nah, ini menarik juga nih Pak. Mungkin kita izin berangkat dari Pak Karo dulu nih Kak. Soalnya sudah senyum-senyum seperti bersemangat sekali. Nah Pak Karo, pertanyaan singkat pembuka aja. Kira-kira bagaimana sih proses awal kerjasama antara Sekjen DPD RI dan juga Perpusnas dalam mengembangkan POCADI ini Pak? Bisa cerita nggak Pak? Ya, terima kasih ya sahabat Senator yang sama kita cintai, Bapak Deputi, Bapak Ibu sekalian. Jadi awalnya ini adalah kerjasama dari Perpusnas kepada DPD RI. Terus terang kami hanya ibarat kata hanya mengetuk palu, hanya mengokekan. Sebelumnya sudah dirintis sama kepala-kepala biro sebelumnya, baik oleh Pak Kepala Biro yang dahulu, Pak Nana, kemudian Pak Mahyu, Oke. kemudian oleh kabak-kabak yang sebelumnya. Jadi kami hanya ibarat kata memecahkan lah, manalah bahasanya gitu ya. Betul. Pokoknya kami hanya melaunching. Tapi ini program kerjasama udah digagas sebelum-sebelumnya. Tapi harapan kita bahwa ini barang tidak akan berhenti di sini saja. Ya. Terus akan ada kerja. Tadi sudah banyak diskusi panjang Pak Deputi dengan kami, Pak Deputi dengan Pak Sesjen, Pak Oke. Deputi dengan Pak Deputi. Kita tentang kolaborasi ke depannya. Gimana POCADI ini tidak hanya sekedar dijadikan seremonial aja untuk launchingnya, tetapi menjadi juga bacaan, jadi apa teman-teman bisa menggunakan dan memanfaatkan barang ini. Yang pendekatan yang kita lakukan adalah dilakukan oleh Perpusnas ini adalah pendekatan digitalisasi. Jadi buku ini tidak lagi textbook tapi sudah melakukan digitalisasi. Jadi sudah bisa digunakan di handphone atau di tempat yang mempermudah cara membaca. Gitu aja sebenarnya. Nah, berarti Pak, secara inovasi ini merupakan breakthrough kita menuju 5.0 ya. Dalam hal ini juga digitalisasi bagi literasi ya Pak ya. Nah, mungkin KTS bisa tanya nih ke Pak Adin, kira-kira apa mungkin breakthrough-nya, mungkin awalnya seperti apa, gimana tuh KTS? Iya nih Pak, harapan Perpusnas terhadap dampak yang akan ditimbulkan oleh adopsi POCADI atau Pojok Baca Digital di lingkungan Sekjen DPD RI Pak. Harapannya apa nih Pak? Ya, Sobat Senator seluruh Indonesia, saya perkenalkan ya. Nama Baik. saya Adin Bondar, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi hari ini kita patut bersyukur karena ini satu breakthrough ya, terobosan baru di dalam bidang penguatan literasi di negara kita. Karena Undang-Undang 43 2007 tentang perpustakaan jelas dikatakan bahwa upaya penguatan budaya kegemaran membaca dan literasi itu harus dilakukan seluruh komponen bangsa. Oke. Itu dulu. Nah kemudian
Perpustakaan Nasional mencermati dengan adanya satu kolaborasi dan kerjasama dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Ini adalah menjadi satu langkah strategis, karena kita lihat bahwa DPD RI ini memiliki fungsi yang sangat bagus sekali dalam upaya membangun seluruh aspek pembangunan di tanah air kita, karena berangkat dari daerah kan itu. Nah, kalau di negara-negara luar, literasi senator itu sangat kuat, sehingga kehadiran pojok baca digital di mana seluruh anggota dewan dan juga aparatur sipil negara yang ada di DPD ini juga bisa memanfaatkan akses informasi dan pengetahuan yang valid melalui resources yang telah kita miliki, seperti itu. Nah ini menarik Pak, berarti kan kita mengaitkan juga dengan resources kita dan juga berkaitan ini kalau kita tarik panjang ini bisa berkaitan juga sama Indonesia Emas 2045 ya Pak ya? Ya persis. Panjang, persis ya. Karena cara kita adalah memandang Indonesia Emas 2045 itu udah harus kita tuju sebagai bonus demografi kan itu. Ya. Nah maka kata kunci kalau menurut saya dari perspektif pustakawan yang harus kita kembangkan adalah satu perilaku kolektif bangsa kita, yaitu gemar membaca yang menuju pada kapasitas literasi yang kuat. Kenapa itu penting sebagai fondasi masyarakat kita? Karena tidak ada suatu negara yang maju di dunia tanpa hadirnya masyarakat membaca dan literasi kuat. Contohnya ini Eropa Utara, Finlandia, Swedia, dan bahkan di Asia Timur misalnya ada Jepang, Korea Selatan, Tiongkok saat ini. Ini kenapa maju? Nah inilah yang saya sampaikan tadi dengan Pak Sekjen, bahwa berdasarkan laporan UNDP 2016 itu dikatakan di dalam laporannya itu ada yang disebut dengan literacy of life. Jadi korelasi yang sangat kuat antara literasi yang kuat dalam satu negara itu berbanding lurus dengan kemakmuran suatu negara. Jadi ketika orang membaca, mendapat insight baru, pengetahuan baru, maka kognisinya meningkat, ya kan itu? Ya. Nah, ketika dia punya pengetahuan baru, maka orang itu akan kreatif dalam hidupnya. Kreatif, inovatif, kemudian produktif, dan itulah kesejahteraan. Itu yang kami sebut dengan literasi untuk kesejahteraan. Dan ini juga kita kembangkan sampai Pak Jul ke pedesaan. Nah, harapan kita dengan adanya Pocadi, kerjasama dengan DPD saat ini juga membangun literasi yang kuat, termasuk keputusan yang berkualitas berbasis pada data, informasi dan pengetahuan terhadap legislatur kita, Pak. Ini untuk kemaslahatan. Jadi peranan perpustakaan itu sangat-sangat penting sekali. Jadi kita patut bersyukur, saya selaku deputi sangat bersyukur sekali bisa kerjasama dengan Sekjen DPD dan juga Pak Jul Fikar saat ini. Ya nanti akan terus kita kembangkan ya Pak ya. Harus Pak. Model-model apa lagi gitu. Betul. Nah tadi juga dengan Pak Sekjen kita juga akan mencoba nanti bahwa risalah keputusan Dewan Perwakilan Rakyat dari periode ke periode itu harus kita digitalisasi. Agar masyarakat juga bisa membaca, mengakses, sehingga nanti masyarakat kita memiliki pilihan-pilihan baik lah, gitu ya. Betul. Ke depannya seperti apa? Nah ini menarik Pak. Berarti kan ada literasi for life. Dan tentu di sini saya juga ingin bertanya juga nih ke Pak Zul. Kira-kira kan tadi sudah kita launching nih pojok baca digital Pak. Kira-kira what kind of strategy gitu? Gimana strategi Bapak bisa melibatkan lebih banyak orang, terutama dalam hal ini dalam literasi, termasuk staf-staf di DPD RI dan juga yang terhormat anggota DPD RI, Pak. Kira-kira seperti apa? Ya, jadi gini. Tadi Pak Deputi sudah sampaikan. Insya Allah dalam waktu dekat seluruh anggota DPD RI dan seluruh pegawai yang ada di Sekretariat Jenderal itu akan menjadi anggota Perpusnas. Kita akan buat kerjasama itu, jadi sehingga mudah mengakses bacaan-bacaan literasi yang ada, baik by phone. Jadi sekarang kan tidak mesti lagi harus datang ke Pocadi. Betul. Masing-masing kita sudah mempunyai handphone, teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk literasi tadi itu. Nanti dengan mendownload aplikasi yang ada dari Perpusnas punya, Perpus Pak ya, itu e-Perpus itu akan setiap anggota punya, setiap pegawai itu punya member, punya jadi anggota itu di mana saja. Jadi kita tidak tertutup
tertutup oleh lingkungan dimensi ruang dan waktu lagi. Betul. Kapan saja, di mana Dimana saja bisa membaca. Jadi budaya membaca ini akan menjadi budaya yang kita bangun dari awal. Harusnya dari kecil terus sejak dini sampai akhir hayat. Jadi cara membaca ini tidak mesti jadi di mana saja, anytime, dalam mobil, baik berjalan. Jadi yang selama ini kalau ke Pak Sekjen tadi katakan kita ini budaya membacanya kita hebat, tapi baca WA, baca chat, ya, siapa? baca TikTok, IG dan sebagainya. Benar, tapi itu bagian daripada membaca, bagian daripada literasi. Karena budaya membaca ini tidak bisa digantikan dengan media digital. Yang kayak tadi media-media sosial. Kenapa? Karena membaca textbook ini melatih kognisi, melatih otak, mata itu bisa bekerja sama. Berapa indera itu menjadi satu. Itu yang tidak bisa digantikan oleh membaca dengan digital. Membuka lembaran itu menggerakkan motorik untuk menggerakkan tangan, untuk membuka lembaran-lembaran. Ini yang tidak bisa digantikan. Tetapi untuk bagaimana caranya bisa sampai kepada kita semua yang mungkin tidak dikatakan juga, mungkin agak kurang waktu untuk datang ke tempat itu, bisa ya di mana saja dengan menggunakan teknologi yang asalkan ada akses internet ya Pak. Pasti. Kalau di DPD ini kan akses internetnya bagus pasti dong Pak. Jos. Bagus. Sementara ini masih bagus. Kedepannya kita upayakan lebih bagus lagi. Sebelum-sebelumnya juga bagus. Kita upayakan lebih bagus lagi. Betul, setuju Pak. Berarti kan ini secara nggak langsung nih Pak Adin, Pak Zul, ini kan perubahan paradigma ya. Sebelumnya kita membaca itu semua serba konvensional dan sekarang semua serba digital. Dalam hal ini tentu memudahkan para pengakses untuk yang Pak Zul sampaikan, bisa akses di mana saja, kapan saja, dan tentu mau di rumah bisa, mau dimanapun bisa, asalkan ya tadi semua itu bisa tersupport oleh si data itu sendiri. Menarik ya. Gimana Kak Tis? Pak, mau nanya nih, langkah-langkah yang akan diambil oleh Perpusnas untuk mempromosikan Pocadi ini gimana nih Pak? Ya, yang pertama tadi yang disampaikan oleh Pak Karo, tentu nanti akan kita lakukan beberapa sosialisasi ya. Kemudian nanti seluruh anggota DPD dan bahkan pegawai di sini juga akan kita berikan nomor anggota sehingga mereka memiliki akses anywhere, anytime. Mereka punya akses karena teknologi itu merupakan keniscayaan yang memang harus kita lakukan sekarang. Dan Pocadi inilah salah satu model baru yang kita kembangkan sehingga resources yang ada di Perpusnas itu bisa betul-betul dapat dimanfaatkan dengan baik. Nah, tadi sampaikan Pak Jul, kita sudah punya platform digital. Itu namanya ePusnas. ePusnas ini adalah aplikasi digital library yang bisa diakses melalui smartphone dan juga komputer dan laptop. Nah, ketika Anda masuk, nggak usah datang ke Perpustakaan Nasional. Anda tinggal masuk email, kita berikan nanti passwordnya, nomornya, udah. Bapak Ibu bisa berselancar, adik-adik semua, ya, bisa berselancar mencari literatur yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada 25 juta jurnal di e-resources kita, kemudian di smartphone ada 1.500 buku digital, dan ada di Bintang Pusnas juga untuk anak-anak sekolah. Kita kembangkan buku-buku bermutu di sana, ya, yang asesmen Kemendikbud dari setiap lini usia kita buat. Jadi tidak ada lagi kata lain ya, bahwa sekarang tidak ada buku bacaan. Kalau selama ini kenapa lemah literasi kita? Kenapa minat baca kita lemah selama ini? Karena fasilitas itu, aksesibilitas kita siapkan dulu secara masif. Ya, karena persoalan kegemaran membaca ini adalah persoalan perilaku, habitus, habit kan itu. Nah, kebiasaan itu bisa dikonstruksi dengan baik, kan itu, dengan adanya lingkungan yang baik, dengan adanya akses yang baik, ada bacaan-bacaan yang berkualitas yang baik. Nanti inilah kesiapan kita, khususnya Perpustakaan Nasional akan melakukan kerjasama dan itu sudah dilakukan secara masif. Kita juga punya Indonesia One Source. Jadi satu tunggal pencarian informasi itu interprobability dengan lembaga-lembaga riset perguruan tinggi di Indonesia itu ada 14 juta kopi digital yang bisa saling berbagi. Nah, konsep-konsep inilah yang kita tingkatkan sehingga Indonesia ke depan saya pikir akan menjadi negara maju ya, apa yang diharapkan oleh para pimpinan kita melalui tentu based on ilmu pengetahuan kan itu.
Berarti berkaitan sama ini Pak ya, Pak, One Search ID tadi ya? Iya. Kebetulan dulu ini saya testimoni juga nih Pak ya. Dulu saat saya menyusun skripsi itu, saya tuh terbantu sekali dengan One Search ID itu. Iya. Karena semua bisa diakses dimanapun, tanpa kita harus mau pergi ke lokasi itu, kita bisa akses langsung digital itu. Nanti secara nggak langsung juga membantu juga mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir dan sebagainya Pak. Platform digital yang kita kembangkan di Pusnas ini itu juga berbasis media sosial. Jadi bisa nanti Anda rekomendasi kepada teman-teman kita, oh ini buku bagus loh, dan diulas di sana. Itu bisa saling berbagi di sana pengalaman, ya. Jadi makanya harapan kita, dan dengan adanya layanan perpustakaan juga yang sangat representatif di Merdeka Selatan ya, dengan 24 lantai dan modernisasi, tidak hanya mereka yang onsite ke sana, tapi online juga terus berkembang. Dan sekarang langganan kita yang mengakses ini per tahun itu sudah ada 12 juta member. Pusnas. Cukup banyak. Jadi sebetulnya intinya Indonesia tidak punya satu perilaku yang minat bacanya rendah, enggak. Buku yang dibaca itu yang nggak ada gitu ya, susah betul. Konversinya itu kayaknya Pak, dari ke konvensional ke digitalnya itu Pak ya. Nah, mungkin kedepannya itu akan dikembangkan kembali Pak ya, untuk segi mekanismenya. Siap. Nah, ini menarik nih Pak. Dan sebenarnya saya ingin tanya lagi nih terakhir ke Pak Zul Pak. Kira-kira Pak, ke depannya inovasi-inovasi apa lagi yang ingin ditingkatkan sehingga literasi dan juga layanan publik di Sekjen DPDRI itu semakin berkembang Pak? Teknologi ini kan tujuannya mempermudah. Tadi teknologi adalah mempermudah. Jadi dengan adanya digitalisasi, adanya Pocadi, jadi literasi itu lebih gampang untuk dibaca. Kerjasama dengan perpustas itu akan terus terjalin. Kita akan upayakan terus berkembang. Baik saya masih kepala bironya atau enggak, tetap jalinan itu kita harapkan ada. Begitu juga dengan perpustas, kami harap akan terus ada menjalin hubungan kerjasama antara dua lembaga negara ini. Nah, kita harapkan juga dari adanya Pocadi ini adalah cikal bakal adanya inovasi-inovasi lain yang bisa diberikan oleh perpusnas buat DPD RI mungkin karena kita juga akan mengirim produk-produk DPD akan kita kirimkan ke perpustakaan yang setelah digitalisasi untuk ditampilkan jadi orang bisa membaca, tetapi ada kriteria khusus yang tidak bisa kita buka. Ada yang general yang kita akan bagikan, tapi yang bersifat rahasia negara itu tidak akan dibagikan. Jadi kedepannya kita harap kerjasama ini akan terus dan berkelanjutan. Barat sepeda harus didayung oleh dua kaki. Kalau cuma satu kaki yang dayung akan jatuh. Betul. Nah, kami harapkan di sisi kanan ini adalah dayungan ini adalah DPD, di sisi kiri adalah perpusnas. Jadi akan berkesinambungan. Jadi ke depan tujuannya kita satu, Indonesia emas dan Indonesia yang lebih maju lagi. Mungkin hanya itu saja. Siap. Nah, terakhir nih Pak, closing statement dari Pak Adin, silakan Pak, dan mungkin bisa disampaikan ke kamera yang sebelah sini, dan jangan lupa sapaannya Sobat Senator Pak. Silakan. Sobat Senator di seluruh Indonesia, tentu jika Anda ingin maju, jika Anda ingin menguasai dunia, maka Anda harus membaca. Karena membaca terjadi transfer of knowledge, membangun kognisi Anda, sehingga siapapun mereka akan lebih produktif, inovatif, dan kreatif, sehingga pada ujungnya adalah sejahtera. Saya pikir bangunlah gaya hidup Anda melalui membaca dan berkunjung ke perpustakaan. Salam literasi. Salam literasi. Luar biasa. Nah, kira-kira terakhir nih, Pak Zul, yang mau diajak ke Sobat Senator yang mau menonton nanti, kira-kira apa nih Pak Zul? Silakan Pak. Apa ya? Ya, jadi kita menonton apa yang mau ditonton, apa yang ditonton itu harus tergantung dari siapa dan kualitas apa yang ditampilkan. Baik. Jadi hari ini kita sudah lihat bagaimana proyek yang disampaikan oleh Perpusnas dan DPD yang kita saling mensupport. Mari sama-sama kita kembangkan diri kita dengan membaca, karena tidak akan ada yang bisa mengembangkan diri kita kalau bukan kita sendiri. Dimulai dari apa? Dimulai dari membaca. Silahkan membaca di mana saja dengan menggunakan teknologi yang sudah ada. Terima kasih. Terima kasih Sobat Senator. Baik. Luar biasa Kak Tias. Luar biasa sekali bicara kita hari ini ya. Betul ya, tentu ini perubahan juga bahwa Sobat Senator dimanapun berada tidak harus untuk sebenarnya membaca secara konvensional. Sekarang semua bisa serba digital dimanapun berada, dan tentunya kalian bisa mengakses asalkan satu, ada gadget dan juga ada
internet, kuotanya itu penting itu. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Terima Pak kasih. Adin, Pak Zulfikar Kak udah Juan, hadir nih di Kak podcast Tias DPD RI dan mungkin Kak Tias gimana nih? Biasanya kita kalau closing gimana tuh? Oke Sobat Senator, demikian podcast kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube DPD RI dan juga aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info-info terbaru dari DPD RI. Saya Tias, Saya Juan salam dari daerah. untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.